Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Putri Wahyuni, dan dari Prodi BK, dan teman saya, Atik Nurul Bayer, dari Prodi PTSD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi media gambar diam. Apa sih media gambar diam itu? Media yang tergolong sebagai gambar diam, baik yang foto, dan gambar grafis, baik yang dicetak atau dilukis. Gambar diam dapat berisi informasi atau pengetahuan tentang objek, peristiwa, atau prosedur. Informasi yang dikemas dalam gambar diam dapat berbentuk diagram, chart, atau grafik. Nah, seperti ini ya, ini chart. Nah, seperti ini. Kemudian, gambar diam berupa diagram pada umumnya digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang menggambarkan komponen-komponen dalam sistem. Chart biasanya digunakan untuk menjelaskan proses atau prosedur dalam bentuk aliran, misalnya flowchart. Sedangkan grafik lazim digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang mengupas perbandingan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Gambar diam berbentuk foto atau juga digunakan untuk menjelaskan objek dan peristiwa secara realistis. Kemudian, contoh ciri-ciri media gambar diam. Yang pertama, otentik. Gambar tersebut mestinya dengan cara jujur melukiskan situasi seperti apabila seorang sedang menyaksikan benda sebenarnya. Kemudian yang B, sederhana. Komposisi gambar hendaknya harus menunjukkan poin-poin pokok dalam gambar. Yang C, ukurannya relatif. Gambar yang membesarkan atau memperkecil objek benda sebenarnya. Hendaknya dalam gambar tersebut terdapat sesuatu yang sudah dikira anak-anak. Maka mereka akan membantunya melambung tentang gambar itu. Mereka bisa tahu, oh ternyata di pegunungan itu udaranya sejuk, di sana banyak pepohonan, ada banyak sawah, seperti itu. Kemudian yang D, gambar yang bagus belum pasti baik untuk buat mencapai maksud pembelajaran, meski dari sisi kualitasnya kurang. Kemudian, karakteristik media gambar diam. Gambar merupakan alat visual yang penting dan didapat. Kenapa penting? Karena dapat memberi penggambaran visual yang konkret tentang masalah yang digambarkannya. Gambar membuat orang dapat menangkap ide atau informasi yang terkandung di dalamnya dengan jelas. Bahkan lebih jelas daripada yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, baik yang ditulis maupun yang diucapkan. Contohnya gambar tentang G13 PKI. Nah, kita bisa melihat kekejaman para PKI dalam membunuh orang-orang yang tidak bersalah, para pahlawan yang mati dibunuh oleh PKI. Nah, kita bisa melihat dari gambar itu bahwa PKI itu benar-benar kejam. Bahkan kita bisa merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Nah, walaupun gambar itu tidak ada tulisan ataupun tidak ada kata-kata yang menjelaskan, kita bisa merasakan dan mengetahui melalui gambar tersebut. Kemudian yang keempat, kelebihan jenis media gambar diam. Media gambar diam mempunyai keunggulan, yang lainnya itu mudah digunakan, mudah dimengerti, dapat dinikmati, mudah dan murah didapat atau dibuat, dan banyak memberikan penjelasan daripada menggunakan media verbal. Media gambar atau foto mampu memberikan detail dalam bentuk gambar apa adanya, sehingga anak didik mampu untuk mengingatnya dengan lebih baik dibandingkan dengan metode verbal. Selain itu, media gambar juga bisa memecahkan masalah yang ada dalam media verbal
atau oral, yakni dalam hal keterbatasan daya ingat dalam bercerita atau menjelaskan sesuatu. Kelebihan lainnya yaitu gambar mudah diperoleh, bisa mengguntingnya dari majalah, dari koran, atau bahkan bisa membuatnya sendiri, bisa menggambar sendiri, misalnya. Mudah menggunakannya dan tidak memerlukan alat bahan. Penggunaan gambar merupakan hal yang wajar dalam proses belajar, tanpa memberi kesan show seperti yang sering dituduhkan kepada penggunaan slide atau film. Kemudian, C. Koleksi gambar juga dapat diperbesar sesuai keinginan. Dan yang terakhir, mudah mengatur pilihan atau untuk suatu pelajaran. Dengan keterbatasan media gambar diam. Pertama, pergunakanlah gambar untuk tujuan-tujuan pengajaran spesifik. Jadi dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok pelajaran yang akan dipelajari. Yang B, padukan gambar-gambar kepada pelajaran. Sebab keefektifan pemakaian gambar-gambar di dalam proses belajar mengajar memerlukan keterpaduan. Karena tidak mungkin kita sedang belajar biologi tentang tumbuhan. Tidak mungkin gambar yang disuguhkan adalah hewan. Nah, maka itu sangat tidak terpadu. Bila mana gambar-gambar itu akan dipakai semuanya, perlu dipikirkan kemungkinan dalam kaitan pokok-pokok pelajaran. Gambar-gambar yang real sangat berfaedah untuk suatu mata pelajaran. Karena maknanya akan membantu pemahaman para siswa dan cara itu juga akan ditiru untuk hal-hal yang sama di kemudian hari, sehingga gambar tersebut akan menginspirasi. Yang C, pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja, daripada menggunakan banyak gambar, tapi tidak efektif. Hematlah penggunaan gambar yang mendukung makna. Jumlah gambar yang sedikit tetapi plastik itu lebih baik daripada 2 kali mempertunjukkan gambar yang serabutan tanpa pilih-pilih. Saya ilustrasi gambar secara berlebihan justru akan mengakibatkan siswa merasa dirongrong oleh sekelompok gambar yang mengikat mereka. Siswa mereka malah akan bingung. Tetapi tidak menghasilkan kesan atau impresi visual yang jelas. Jadi yang terpenting adalah pemusatan perhatian pada gagasan utama, pada proses pelajaran yang akan dilakukan. Pengujian gambar hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memperagakan konsep-konsep pokok. Artinya yaitu apa yang terpenting dari pelajaran itu sendiri. Lalu, perhatikan gambar yang menyertainya, lingkungannya, dan lain-lain. Yang D, kurangilah penambahan kata-kata pada gambar, karena gambar-gambar itu sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita, atau dalam menyajikan gagasan baru. Misalnya nih, dalam mata pelajaran sosial, para siswa mengamati gambar-gambar candi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian guru menjelaskan mengapa bentuk candi itu tidak sama antara gaya Jawa Tengah dan gaya Jawa Timur, atau ciri-ciri yang membedakan satu sama lain. Nah, penjelasan guru bisa saja tidak mudah dipahami oleh para siswa yang bertambah tinggal di luar Jawa Tengah atau Jawa Timur. Demikian pula, istilah supermarket mungkin akan terdengar asing bagi siswa-siswa yang hidup di daerah pedesaan atau di daerah perkampungan. Misalnya, terus selanjutnya mendorong penyataan yang kreatif. Melalui gambar-gambar, siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan dan tulisan, kaligrafi, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Keterampilan jenis keterbacaan visual dalam hal ini sangat diperlukan bagi para siswa dalam membaca gambar-gambar itu. Kemudian, terakhir, mengevaluasi kemajuan kelas. Bisa juga dalam memanfaatkan gambar, baik secara umum maupun secara khusus. Jadi, guru bisa mempergunakan gambar datar, slide, atau
transparan untuk melakukan evaluasi belajar bagi para siswa. Pemakaian instrumen tes secara bervariasi akan sangat baik dilakukan guru dalam upaya memperoleh hasil tes komprehensif serta menyeluruh. Kemudian apa sih contoh media gambar dia? Nah, ini bisa poster, kartun, komik, gambar fotografi, grafik, bazar, dan diagram. Oke, ini presentasi dari kelompok 4. Cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.